Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban kita di 1443 Hijriah kita ini, dan insya Allah kita akan melewati salah satu malam yang disebut Lailah Nisfi min Sya'ban, jadi malam nisfu Sya'ban. Banyak juga pertanyaan kaitan dengan apa sih fadilah Lailah Nisfi min Sya'ban ini, atau juga apa yang harus kita lakukan, dan siapa ulama-ulama yang melakukan hal ini Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hadis kaitan dengan fadilah Lailatul Nisfi Sya'ban. Banyak sekali hadis-hadis ini, dan juga sebagian ada yang dhaif, bahkan juga ada yang maudhu', dan juga sebagian ada yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban termasuk juga, dan juga beberapa ulama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada 3 hadis yang juga kita mencoba memahami kaitan dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban ini? Apakah kita nggak boleh melakukan hal-hal atau mungkin ibadah kaitan dengan berdoa, kemudian kaitan dengan masalah kita mungkin salat, kemudian juga kita qiyam atau juga puasa? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis rawahu Imam Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha fa inna Allah azza wa jalla yanzilu fiha li ghurubi syams ila sama'id dunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda ketika datang Lailah Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban ini, maka lakukan qiyamul lail, kemudian lakukan puasa di harinya atau naharaha. Kenapa? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun, yanzilu fiha, pada malam itu, li ghurubis syamsi, saat ghurubus syams, terbenamnya matahari pada waktu maghrib, ila sama'id dunya, ke langit dunia ini. Di jemaah sekalian, ila sama'id dunya itu langit dunia, di mana di situ Al-Quran secara penuh diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika ada Mi'raj, Rasulullah juga melewati pertama kali ila sama'id dunya ini, ketemu Nabi Adam alaihissalam. Dan juga nantinya ada sebuah hadis rawi Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga imam-imam yang lainnya, setiap malam ketika jam sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala selalu yanzil ila sama'id dunya ini. Di jemaah sekalian, Rasulullah sabda, fayaqulu, Allah berfirman, ala mustaghfirun li fa'aghfir lahu. Bagaimana? Apakah ada orang-orang yang minta memohon ampunan pada aku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Ala mustarzikun fa'arzuqahu. Siapa yang minta rezeki, maka saya akan berikan rezeki itu. Ala mubtala
fa'wafiyahu. Kemudian siapa yang sedang diuji, mubtala, maka aku akan menyembuhkannya, berikan afiyah. Ala kadza hatta yatla'a al-fajr. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memanggil-manggil kepada hamba-hambanya sampai muncul fajar. Di jemaah yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada perintah di situ, ya, qiyamul lail, fa aqimul lailaha. Kemudian juga puasa. Kalau puasa jemaah sekalian disunahkan, kenapa? Masuk dalam salah satu hari-hari Yaumul Bid, hari-hari putih, tanggal 15. Kemudian qiyamul lail mungkin juga kita maknai qiyamul lail yang biasa kita lakukan setiap malam. Mungkin tidak ada sesuatu yang khusus. Nanti ada sebuah khilafiyah dari ulama-ulama yang dari Syam, dari tabi'in, ulama-ulama tabi', termasuk juga Al-Imam Khalid ibn Ma'dan, ada Al-Imam Makhul, ada Al-Imam Luqman ibn Amir, dan juga ada Al-Imam Al-Auza'i. Jemaah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja hadis ini dikatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu'. Dan intinya Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang malam memanggil-manggil kepada hamba-hambanya. Siapa yang minta ampunan, maka Allah akan berikan ampunan itu. Yang meminta rezeki, Allah akan berikan rezeki itu. Yang kemudian diuji, sakit dan sebagainya, berdoa, maka Allah akan menyembuhkan itu. Sampai fajar. Kemudian ada hadis yang lainnya. Ya. Rawahu Imam Tirmidzi dan juga imam-imam yang lainnya. Ini dari Ummul Mukminin Aisyah. Pada suatu malam, Ummul Mukminin ini kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat faqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailan. Fakhrajtu, maka saya keluar. Fa'idha huwa bil baqi. Ternyata Rasulullah ada di bil baqi, yaitu di maqbarah, kuburan Baqi, ya, di Madinah, sampingnya itu Masjid Nabawi. Ya sekalian, kemudian Rasulullah bersabda kepada Ummul Mukminin, faqala akunti takhafina ayyahifallahu alayki wa rasuluh. Ya Aisyah, apakah kamu takut Allah dan juga Rasulnya memberikan kezaliman pada kamu? Akan diingatkan kaitan dengan mungkin, kaitan dengan keluarga dan sebagainya. Giliran. Qalat, ya Rasulullah, inni dhunantu. Saya mengira annaka ataita ba'du nisa'ika. Sesungguhnya engkau ya Rasulullah menemui sebagian istri-istri engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala inna Allah azza wa jalla yanzilu fi lailatin nasfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban ila sami'id dunya, ke langit dunia. Fayaghfiru li akthara min adadi sya'ri ghanami kalbin. Ya sekalian, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, fayaghfiru, maka Allah memberikan ampunan sebanyak hitungan bulu kambing kabilah kalbin. Kalbin sih bukan anjing, tapi ini kabilah, nama kabilah yang ada di sana di Quraisy pada waktu itu, yang memang yang paling banyak punya kambing di situ. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu, malam nisfu Sya'ban, mengampuni dosa-dosa hambanya seakan-akan sebanyak bulu, ya, hitungannya dosa-dosa yang banyak akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Al-Imam Tirmidzi mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dha'afahu, mendoifkan hadis ini.
Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang ketiga dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari. Riwayat Imam Ibnu Majah dan juga beberapa imam yang lainnya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, Inna Allaha la yattali'u fi lailati nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah nampak atau hadir pada malam nisfu Sya'ban. La yaghfiru liyaghfira li jami' khalqihi, untuk mengampuni semuanya hamba-hambanya. Ya. Illa, kecuali, tapi ada yang dikecualikan, yang enggak diampuni Allah pada malam nisfu Sya'ban itu, illa li musyrik, kecuali orang yang musyrik. Ya, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk yang lainnya. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ya kaitan dengan klinik, ya kaitan dengan orang, ya percaya kepada gunung, kaitan dengan lautan, ya mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ditegaskan dalam surat Al-Fatihah yang sering kita ulang-ulang minimal 17 kali, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nasta'in. Nah, ini li musyrikin, bagi orang musyrik tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Au musyahin, orang yang juga selalu berantem, bermusuhan. Ya, nah makanya perlu, ya, saat-saat ini harus kita saling memaafkan. Jadi ketika ada ghil, ya, ketika ada hasud, ada permusuhan di antara kita, pas pada malam Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban itu, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ulama mengatakan musyahin itu ya orang-orang yang memecah belah umat, ini termasuk juga musyahin. Orang-orang yang melakukan kedzaliman kepada umat juga musyahin juga. Jamaah yang mungkin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hadis yang memberikan gambaran, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan di malam ini. Malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan? Ya, mungkin ada yang melakukan doa dan sebagainya. Jemaah sekalian, pertama kali yang melakukan ihya Lailatul Nisfi min Sya'ban, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu adalah ulama-ulama yang ada di Syam. Termasuk tadi yang saya sebutkan, Al-Imam Khalid Ibnu Ma'dan, Al-Imam Makhul, juga Al-Imam Luqman Ibnu Amir. Di jamaah mungkin Allah SWT, mereka semuanya bahkan membolehkan dengan apa? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat bersama-sama. Ya, melakukan sholat. Ya. Kemudian ada yang tidak setuju, beberapa ulama pada saat itu, termasuk juga al-ulama yang ada di Hijaz, termasuk juga Imam Atha, ya, dan juga Ibnu Abi Malikah. Ya, ini juga tidak setuju. Dan juga ada yang ada di Madinah, yaitu Al-Imam Abdurrahman Ibn Yazid Ibn Salam. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada Imam Al-Auza'i, beliau tidak setuju. Bahkan tidak menganjurkan ihya'u, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berjamaah di masjid dan sebagainya. Tapi beliau menganjurkan tetap kita melakukan apa? Ihya nisfu Sya'ban dengan berdoa, kemudian juga beribadah secara pribadi-pribadi. Nah, ini yang dikatakan Al-Imam Ibnu Rajab, ini yang paling yang asah, ya, yang paling akrab, ya, ila shawab gitu. Di jamaah yang berkata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada
hadis yang lainnya. Bukan hanya pada waktu nisfu, ya, malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala turun ke ila samad dunya. Tapi ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga imam yang lainnya menjelaskan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam, ya, pada waktu sisa sepertiga malam terakhir, Allah turun ke ila samad dunya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, Inna Allah azza wa jalla yanzilu Rabbuna azza wa jalla ila samid dunya hina yabqa thuluthul layli al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu. Jemaah sekalian, Allah setiap malam turun ke sama'id dunya saat waktu sepertiga malam akhir. Itu kira-kira jam 2 mulainya. Kemudian Allah berfirman, siapa saja yang meminta padaku akan saya kabulkan. Ya. Siapa saja yang berdoa padaku akan saya kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu. Dan orang yang meminta padaku akan saya berikan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan orang-orang yang minta ampunan juga akan saya ampuni. Nah, ini juga bisa untuk kita gunakan, itu pegangan ketika kita melakukan ihya lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban dengan hadis ini. Secara umum, meskipun mulainya jam 2. Kalau tadi malam nisfu Sya'ban, semuanya hampir hadis-hadisnya mulai ghurub syams, mulai maghrib itu sampai fajar. Jadi jemaah sekalian, perlu kita optimalkan kembali sisa-sisa waktu kita ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kita menjelang Ramadan kita kuatkan ruhiyah kita, amal-amal kebaikan kita, sehingga ada sebuah kebiasaan, ada sebuah hal-hal yang sudah terbiasa sebelumnya kita memasuki bulan Ramadan al-Mubarak insyaallah. Semoga ada manfaatnya. Demikian wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.